Nah, kita akan lanjut. Kita masih ada juga pengamat pendidikan, Bapak Indra Charismiaji. Nah, saya mau ajak Pak Indra untuk diskusi sharing. Pak Indra, sebagai pembuka, ini kan pendidikan itu dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam penentuan indeks pembangunan manusia. Ya, itu yang dicanangkan oleh UNDP, Pak. UNDP. Nah, Tuh. sampai saat ini, Pak, data-data variabel, ya data-data makro mengatakan bahwa pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan Asia Tenggara itu masih tertinggal, Pak. Saya nggak mengatakan jauh, tapi masih tertinggal. Ambil contoh, jangankan Singapura tadi ke Pak siapa Justinus Prastowo, Vietnam saja, Pak, itu new emerging country itu udah data variabel itu udah mulai udah mulai menyamai, bahkan mungkin di beberapa bidang itu malah udah melewati mungkin. Nah, Pak Indra, kalau balik kepada pengertian pendidikan itu sendiri kan adalah merupakan usaha yang dilandasi kesadaran dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran dan suasana belajar. Nah, Pak Indra, bagaimana pengamatan Bapak mengenai proses pembelajaran dan suasana belajar saat ini? Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Yosep. Selamat pagi semua para pemirsa yang ikut aktif diskusi melalui live chat di kegiatan kita hari ini. Terima kasih juga para narasumber yang lain. Saya kebetulan akan menunjukkan beberapa data nih Pak Yosep. Beberapa data yang mungkin banyak dari kita yang tidak tahu, ya kan? Dan memang ada sebuah kajian dari Center for Economic Education tahun 2018 yang mengatakan bahwa problem terbesar dalam dunia pendidikan Indonesia adalah sikap yang komplasen. Artinya menganggap semuanya baik-baik saja, ya kan? Padahal kita punya problem yang sangat besar. Nah, kalau bisa minta tolong operator menunjukkan data yang pertama, ini saya mengambil data dari PISA. PISA itu adalah program for International Student Assessment. Ada 3 hal yang diuji di sana. Yang pertama adalah kemampuan membaca, ya, literasi. Posisi kita itu di salah satu yang terbawah. Skor kita 371. Sedangkan rata-rata negara OECD itu sudah di 487. Ini kemampuan literasi saja, jadi kemampuan membaca. Nah, Pak Presiden Jokowi ini kan punya target di periode kedua beliau ini pembangunan SDM unggul. Tapi ironisnya target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 kita lihat ya, ini datanya ada, tingkat literasi mau dinaikkan selama 5 tahun dari 2020 ke 2025, jadi periode beliau dari 371 ke 396. Kenapa ini menarik? Ini masih jauh di bawah rata-rata negara OECD. Jadi kalau kita bicara unggul, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unggul itu artinya lebih baik, lebih hebat, lebih cakap dari yang lain. Jadi ada satu hal yang ironis saat kita punya program SDM unggul, tapi targetnya saja di bawah dari rata-rata negara lain. Jadi kondisinya kalau negara lain tidur saja, mereka tidak ngapa-ngapain, kita pun masih jauh dari unggul. Bayangkan kalau negara lain juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam pendidikan mereka. Ini kan sangat berbahaya. Jadi harusnya, kenapa kita diskusi hari ini untuk memberikan masukan ke pemerintah, agar kalau memang targetnya unggul, ya harus unggul beneran, jangan pura-pura unggul, jangan hanya sebagai slogan saja unggul, tapi aslinya tidak unggul, ya kan? Dan kita lihat target sampai 2035 yang dibuat oleh Kemdikbud,
Bahkan sampai tahun 2035 saja masih di bawah rata-rata negara OECD sekarang, karena negara OECD sekarang 487. Target kita sampai 2035 kemampuan literasi kita hanya di 451. Ini letak unggulnya di mana, kan gitu. Jadi saran saya dalam membuat revisi Undang-Undang Sisdiknas harus diperbaiki targetnya. Kecuali memang kita tidak mau mengejar SDM unggul. Ini kan saya bicara kemampuan membaca. Kemampuan membaca itu kan kemampuan dasar dari belajar. Kalau orang Indonesia tidak mampu membaca, berarti mereka tidak mampu belajar. Jadi akan bohong kalau kita akan menguasai iptek, kita akan menguasai berbagai macam hal, tapi kita tidak mampu membaca. Jadi malah saya ingin membawa ke sesuatu yang balik sederhana lagi, kan gitu. Ternyata dengan anggaran yang tadi kita bicara 20%, angkanya itu 500 triliun lebih per tahun, ternyata membaca saja kita tidak mampu, kan begitu. Nah, saya bisa minta ke slide berikutnya, ini kita bisa lihat lebih. Bisa minta tolong? Nah, ini lebih detail lagi. Ini sekarang kita dibandingkan kemampuan dengan Vietnam dan kemudian dengan rata-rata negara OECD yang lain. Kita lihat ternyata anak-anak Indonesia ini paling banyak kemampuan membacanya itu di level 1. Level yang paling rendah 55,4%. Sedangkan di Vietnam hanya 13,9%, di rata negara OECD 20,1%. Ini kajian Bank Dunia ya, dan akhirnya Bank Dunia menyimpulkan bahwa anak Indonesia itu functionally illiterate. Artinya mereka bisa membaca, tapi mereka tidak paham apa yang dibaca. Sedih kan? Jadi anak-anak kita itu sekolah, wajib belajarnya 9 tahun, mereka bisa membaca, tapi mereka tidak tahu, tidak paham apa yang dibaca. Tidak paham artinya. Berarti mereka pada dasarnya tidak mampu untuk belajar. Dan kenapa kita secara investasi kita ketinggalan dari Vietnam, negara yang merdekanya jauh setelah kita. Karena kemampuan belajarnya, mutu pendidikannya kita pun jauh. Jadi ini saya mau bawa lagi ke hal yang dasar. Nah, di grafik yang sebelah kanan, ini adalah menarik sekali kalau kita melihat dari tren. Dan ini kenapa Pak Adrianus tadi sudah membahas masalah blueprint. Ini adalah suatu bukti anggaran pendidikan yang 20% itu selama 20 tahun terakhir itu sia-sia. Karena kita lihat trennya. Tahun 2000 kemampuan membaca anak-anak kita 371. Tahun 2018 PISA yang terakhir masih 371. Jadi ini yang juga beberapa kajian dari luar negeri yang mengatakan pendidikan Indonesia itu stagnan. Kenapa? Komplasen, kita merasa semuanya baik-baik saja, padahal kita punya problematika yang sangat besar. Kemampuan membaca saja kita tidak miliki. Dan selama 20 tahun, dengan anggaran pendidikan yang begitu besar, ternyata tidak mengangkat kemampuan literasi anak-anak kita. Kemampuan yang paling dasar. Nah, ini data-data yang mungkin mengagetkan bagi kita semua, tapi sangat penting dalam membuat kebijakan. Artinya jangan sampai kita hanya melakukan program yang hanya sudah dilakukan bertahun-tahun, tapi sebetulnya hasilnya tidak baik. Ini saatnya mengevaluasi. Dana BOS itu baik, tapi apakah memang sudah mengangkat mutu pendidikan Indonesia? Sudahkah dengan dana BOS itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Tunjangan profesi guru itu sangat baik.
meningkatkan meningkatkan penghasilan para pendidik kita. Tapi apakah sudah mencerdaskan kehidupan bangsa? Belum. Jadi dengan kata lain, menurut pandangan saya, program pendidikan kita, sistem pendidikan nasional kita belum mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat dari konstitusi kita, dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke? Ini yang pertama dari sisi mutu. Jadi kita nggak usah terlampau yang jauh-jauh, bicara yang canggih-canggih, dari kemampuan membaca saja kita lemah. Matematika juga lemah, numerasi, sains juga lemah, semuanya lemah kan. Jadi kita harus kembali lagi ke dasar. Nah, poin yang kedua mau saya sampaikan adalah tadi masalah anggaran. Tadi bisa slide yang berikutnya. Nah, kalau kita bicara anggaran, kita selalu bicara adalah masalah anggaran yang begitu besar. Dan saya itu selalu sedih kalau ada pertanyaan tentang kenapa anggaran pendidikan yang begitu besar tapi hasilnya kurang baik. Dan semua pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari dulu sampai sekarang, sampai yang terakhir minggu ini pun ada pertanyaan seperti itu, semua jawabannya sama. Jawaban yang tidak salah, tetapi tidak memecahkan masalah. Semua jawabannya adalah anggaran pendidikan itu tidak semuanya dipegang oleh Kemdikbud. Ini dibagi itu untuk daerah, untuk ini. Menurut saya itu jawaban yang tidak salah, tapi tidak memecahkan masalah. Kenapa harus menjawabnya seperti itu? Kita lihat ya di 5 tahun terakhir ini. Ini data dari BPS. Anda semua bisa cek ini kebenaran data ini. Jadi di era Pak Jokowi sendiri periode pertama, selama 5 tahun beliau memimpin kita, dengan begitu banyaknya anggaran untuk membuka akses pendidikan, mulai dari program Indonesia Pintar, BOS, pembangunan sekolah baru, pembuatan ruang kelas baru, ternyata dari semua level, ya, angka partisipasi murni nasional naiknya hanya 1%-an saja. Tidak signifikan. Lihat SD, tahun 2014 itu 96,45%, 2019 97,64%. 1% naiknya. SMP 2014 77,53%. 2019 79,40%. 1% naiknya. SMA SMK 2014 59,35%. 2011 60,84%. Hanya 1% saja. Tidak signifikan. Ini dengan anggaran yang begitu besar. Kita tahu semua program Indonesia Pintar adalah program unggulannya Pak Jokowi di periode pertama. Tapi ternyata tidak mengangkat angka partisipasi murni. Ini yang harus dievaluasi dulu sebelum diulang lagi. Kita lihat yang di sebelah kanan, kondisi ruang kelas. Banyak kita membangun sekolah baru, tapi kita lihat ada ratusan ribu ruang kelas yang rusak berat dan rusak total. Jadi buat apa kita membangun sesuatu yang baru, tapi yang sudah kita bangun tidak kita rawat? Ini fakta yang terjadi masalah anggaran. Dan kita lihat juga dari data GTK, Kemdikbud. Ternyata dari 3 juta guru yang kita miliki, hanya 1,5 juta yang sudah tersertifikasi. Jadi menerima tunjangan profesi pendidik. Bagaimana dengan yang 1,5 juta lainnya? Dan biasanya jawabannya adalah anggarannya tidak cukup. Walaupun sudah 500 triliun lebih, tapi tidak cukup. Oke, tidak masalah. Kalau begitu, dalam sistem pendidikan nasional, kita harus sepakat bahwa konsepnya harus public-private partnership. Harus ada kemitraan antara pihak pemerintah dan pihak swasta,
kemitraan swasta dan pemerintah dalam menyusun sistem pendidikan nasional. Dan ini harus mengubah regulasi yang selama ini di mana sekolah swasta menggunakan regulasi sama dengan sekolah negeri. Sekolah swastanya itu harus bayar, sekolah negerinya gratis, tapi regulasinya sama. Harusnya pemerintah justru melihat kami butuh bantuan pihak swasta untuk investasi di bidang pendidikan, untuk membantu membuka akses bidang pendidikan. Jadi betul-betul bukan seperti yang terjadi sekarang ini, di mana janji kepala daerah semua bicara tentang sekolah gratis, semua disediakan oleh pemerintah, padahal faktanya anggaran kita tidak cukup. Harusnya di revisi Undang-Undang ini ditegaskan kalau untuk membangun SDM unggul harus menggunakan konsep PPP, Public Private Partnership. Nah, poin yang terakhir dari saya, bisa slide-nya mungkin Mas, adalah karena tadi anggaran yang terbatas, kita mau fokus di mana? Selama ini banyak sekali macam-macam programnya. Kalau kita ngelihat kajian Bank Dunia tahun 2014 yang membuat ya 8 keterampilan yang paling dibutuhkan di abad 21 ini yang disebut dengan practice, yaitu P-nya itu problem solving, ya. R-nya itu resilience, artinya ketangguhan, A-nya itu achievement motivation atau motivasi berprestasi, C-nya itu control, mengendalikan diri, T-nya teamwork, kerjasama, I-nya inisiatif, C-nya confidence, kepercayaan diri, dan E yang terakhir adalah etika. Semua ini optimalnya berkembang pada usia SD. Jadi, kalau saya menyarankan ke pemerintah, kalau mau membangun SDM unggul, fokusnya harus di SD. Dan ini sudah menjadi rekomendasi dari banyak pihak. Bank Dunia memberikan hal yang sama, rekomendasi yang sama. Beberapa lembaga lain juga memberikan masukan yang sama. Tapi pemerintah terus terang tidak suka ngurusin SD. Bisa kita lihat kan dari kondisi, kita lihat yang sebelah kanan. Ruang kelas yang paling banyak rusak total, rusak berat itu SD. Akreditasi yang A-nya paling sedikit itu SD. Guru yang kompetensinya paling rendah itu adalah SD. Jadi kalau kita memang punya anggaran yang terbatas, kita nggak bisa semua, saran saya fokuslah ke SD. Karena SD ini adalah fondasi, ya. Tapi memang SD ini secara politik bukan bidang yang diminati. Kenapa? Lama hasilnya. Anak lulus SD itu sudah lewat satu periode. Jadi banyak dari pihak pemerintah yang tidak suka ngurusin SD karena udah lewat dari satu periode. Padahal harusnya dipilih tiap 5 tahun. Tapi kalau kita mau fokus ke pembangunan SDM, saran saya fokusnya harus di SD. Nah ini Pak Yosep, mungkin ini sharing dari saya, tidak banyak-banyak. Silakan saya kembalikan ke moderator.